Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Kalau di segmen kedua ini kita bakal ngebahas, ini sebenarnya mungkin pas tayang udah lewat banget ya. Cuma baru-baru ini si Manchester City itu bertandang ke Young Boys namanya. Dan saat menghadapi Young Boys di Liga Champions, pelatihnya City itu Pep Guardiola mengkritik kondisi rumput di Wangdorf Stadion. Dan ini juga yang terjadi sebenarnya sama di Indonesia dan Filipina. Betul. Dimana bahkan itu kritiknya dari pelatih Filipina sendiri. Oh iya, pelatih Filipina. Jadi awalnya itu juga mungkin Indonesia tidak akan siap dengan rumput sintetis itu. Kalau kami katanya udah terbiasa, sedangkan pemain lain mungkin belum terbiasa. Iya, dan jadi dia tuh mengkritik soal rumput sintetis ya, Pep Guardiola ini. Menurutnya menjadi wajar kalau rumput asli adalah medium terbaik untuk bermain bola. Dan orang dengan lempeh yuni adalah medium terbaik untuk dirasuki setan. Ini lempeh yuni itu istilah di dunia gaib ya. Ini tuh yang siapa anak panggil saya yang dulu tuh? Aduh, Nadila. Iya, dia hampir tidak pernah syuting yang serem-serem. Iya, benar. Karena udah kerasukan. Ini internal aja deh. Gak apa-apa lah. Kita tiba-tiba Nadila keluar nih. Nah, soal rumput sintetis ini pula, skuad Manchester City terbang lebih awal ke Swiss. Biasanya latihan terakhir itu kan digelar di Manchester ya. Tapi buat penyesuaian, mereka pun tiba lebih awal. Jadi Manchester City ini mirip sama Muhammadiyah. Saya suka lebih awal. Kalau kayak Idul Fitri ya kan duluan. Lihat ini lebih awal ya. Lebih awal. Nah, Guardiola bilang kalau waktu itu semua kesebelasan yang ingin main di level tertinggi pasti ingin main di atas rumput. Main di atas rumput ya. Dan soalnya ya rumput alami itu jelas lebih baik. Ia pun bingung kenapa UEFA dan FIFA masih membolehkan main di atas rumput sintetis. Jadi emang ada peraturannya juga dari FIFA nih kalau boleh ternyata. Permukaan rumput sintetis itu akan membuat bola memantul dengan cara yang berbeda. Nah, para pemain juga harus membiasakan diri berlari di atas karet. Di atas karet ya. Penggunaan rumput sintetis di kompetisi tertinggi sepak bola memang menjadi perdebatan. Selain tidak nyaman, juga rawan membuat pemain cedera. Jangan kan ya pemain profesional dia selevel ini gitu ya. Kadang kita juga kalau main futsal nih di rumput sintetis itu gak enak sebenarnya. Dan juga mungkin ya salah satu alasan kenapa rumput sintetis lebih dipakai karena ya alasnya tanah tuh makin mahal, Kak. Betul, perawatannya gampang kalau yang sintetis katanya. Bener, dan kalau di atas tanah kenapa mahal? Karena katanya tanahnya ngambil dari tanah Yerusalem. Waduh. Jadi lagi konflik kan gitu ya, jadi agak susah. Berat gitu. ya ini bahasanya ya. Berat ini bahasanya nih. Nah, jadi kan rumput sintetis ini tuh udah dipasang dari lama banget ya. Di Amerika aja tuh udah ada dari 1966. Teknologinya sebenarnya. Iya, ini tuh waktu pas Pak Idrus diambil sama sama tentara. Iya benar, karena disinyalir. Disinyalir tergabung dengan Partai Merah. Iya benar. Nah, bahannya tuh biasanya terbuat dari fiber sintetis yang menyerupai rumput. Nah, ini pertanyaan, Kak. Kalau yang terbuat api dan suka menyerupai itu tuh apa, Kak? Aduh, kalau rumput masih ada sintetis. Api ada yang sintetis, emang ada. Api dan dia tuh suka menyerupai. Apa tuh? Hantu. Bola arwah maksudnya. Kan setan tuh terbuat dari api. Betul juga kalau di kitab kita ya. Nah, secara biaya pemasangan rumput sintetis ini umumnya lebih mahal dibanding rumput asli gitu. Akan tetapi ada sejumlah keuntungan dalam memasang rumput sintetis. Nah, salah satunya adalah soal perawatan. Nah, rumput sintetis tidak perlu disiram karena ya gak akan tumbuh juga. Ngapain? Kita nih ini pohon ini bener disiram. Kalau kita lagi gabut mungkin kita siram, tapi gak akan tumbuh mereka. Nah, Anda ini tidak perlu takut juga rumputnya akan layu dan kering. Nah, makanya mungkin pemasangan atau pembelian pertamanya mahal. Cuma kedepannya betul, kedepannya perawatannya mungkin akan lebih murah. Dan untuk negara dengan sinar matahari yang terbatas, rumput sintetis jelas menjadi pilihan utama. Karena kan yang rumput tadi butuh kayak alami gitu buat perawatannya. Tapi ada yang tempat yang kayak apa ya, sinar mataharinya tuh ada terus. Apa di mana? Itu di deket Jalan Braga tuh dulu ada namanya Rumah Matahari. Beda kalau itu emang matahari nama tempatnya dong. Ini matahari alami. Mataharinya ada terus gitu. Ya sih ada terus sih. Nah, sayangnya penggunaan rumput sintetis ini juga langsung menemui kelemahannya. Salah satunya soal potensi cedera yang kian besar. Nah, cedera lutut dan engkel menjadi lebih sering di rumput sintetis. Lebih sering ya. Cedera lutut dan pergelangan kaki lebih sering terjadi di rumput sintetis. Ini terjadi karena rumput sintetis tidak selentur. Wah, banyak loh yang lentur loh. Saya banyak loh contoh yang lain selain Jadi tidak selentur rumput asli gitu kan, si rumput ini tuh.
Nah, di rumput asli, gerakan pemain akan beradu dengan kekuatan akar rumput itu sendiri gitu. Jadi kalau tenaga kitanya besar, rumput ini akan menyerah dan lepas dari lapangan. Ini yang pemandangan umum waktu misalkan ada orang nendang bola, rumputnya kan terbang. Atau ada orang yang lagi sliding atau apa sih, selebrasi gitu, rumputnya terbang karena si kekuatan rumputnya tuh lebih lemah. Betul, sama kekuatan kita ya. Nah, ini ada bedanya dengan rumput sintetis. Nah, kaki dan rumput sintetis akan saling menarik dan umumnya kaki akan kalah. Karena jarang ada kondisi di mana rumput sintetis ini terbang seperti rumput alami. Rumput mah kuat banget. Sintetis pasti kan tetap menapel gitu. Kan tetap kuat gitu. Nah, pada permukaan sintetis, gaya yang diberikan juga lebih sedikit. Gak banyak gaya. Bukan, ini gaya, ini fisika ya, beda. Yang berarti pergelangan kaki dan lutut kita juga akan menyerap gaya yang membuat kemungkinan terjadinya cedera ini lebih besar. Nah, selain itu rumput sintetis ini jauh lebih keras bagi tubuh atlet dibandingkan dengan rumput alami. Jadi ada perbedaan dari kekenyalannya juga gitu ya kayak. Rumput sintetis juga memperbesar peluang cedera ACL. Contohnya nih ada pemain NFL yaitu Sterling Shepard yang cedera pas lagi jogging. Wah, ini padahal jogging dong ya? Jogging doang langsung cedera ACL. Padahal jogging mah nggak berbahaya kan? Betul. Karena yang berbahaya mah jigong. Bau. Iya. Astaga. Agak gila ya. Hal serupa juga dialami Odell Beckham Jr. Di mana ia mengalami cedera yang sama di Super Bowl yang digelar di SoFi Stadium. Keduanya pun punya kesamaan yaitu berlari di atas rumput sintetis. Jadi cuma lari doang tuh cedera. Bisa cedera. Nah, cedera ini umumnya memerlukan operasi rekonstruksi ACL jika seorang pemain ingin kembali bermain. Jadi ACL tuh kayak bahaya banget. Iya, kemarin gitu. kan yang terbaru itu Gavi tuh. Iya benar. Cedera ACL yang katanya bahkan habis pulih pun kembali ke performa semula susah. Gitu ya untuk ACL. Jadi ternyata itu ya kayak apalagi kalau di Bandung saya ngelihat ada banyak banget lapangan bola yang sintetis gitu. Sementara lapangan yang aslinya udah jarang. Padahal si sintetis ini tuh ada bahaya yang mengintai lah gitu ya untuk atlet. Mungkin nggak terasa. Itu tadi kayak bahasan kita soal rumput sintetis yang mana-mana tetap di Propaganda program bola. Untuk Anda.